Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi terkait teknologi terapi gen. Sebelumnya kita review sejenak apa itu gen. Jadi berdasarkan definisinya yang sudah kita ulang-ulang selama pertemuan ya. Gen itu adalah urutan nukleotida spesifik yang mengkode suatu sifat tertentu. Dan gen ini mengkode instruksi untuk sintesis protein yang berperan dalam sebagian besar fungsi kehidupan dan menyusun sebagian besar struktur seluler. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, bahwa gen yang normal itu akan menghasilkan protein yang normal, sedangkan gen yang termutasi nanti akan menghasilkan protein yang abnormal atau bahkan tidak menghasilkan protein. Nah, ini yang akan menjadi fokus kajian kita, bagaimana gen yang mengalami disfungsi atau abnormalitas itu nanti akan diterapi. Nah, setiap dari diri kita itu memiliki defective genes atau gen yang rusak, baik yang nampak maupun yang tidak. Jadi, gambar ini ya menjelaskan tentang penyakit genetik dan bagaimana gen yang bermutasi itu bisa diturunkan melalui pola pewarisan genetik tertentu. Nah, misalnya yang ini adalah autosomal dominan. Jadi, gen yang mengalami abnormalitas itu diturunkan melalui kromosom atau alel yang dominan. Jadi, ciri khasnya itu hanya perlu satu salinan gen yang bermutasi dari salah satu orang tua untuk menyebabkan penyakit. Ya, jadi di sini yang mengalami abnormalitas adalah gen dari ayah ya, di sini. Jika salah satu orang tua adalah carrier atau pembawa gen yang bermutasi, jadi di sini ayah sebagai carrier, tetapi karena gennya dominan, maka sifat itu muncul. Jadi si ayah ini juga mengalami penyakit tersebut selain sebagai carrier. Jadi jika sang ayah ini membawa gen yang bermutasi, maka ada kemungkinan 50% anaknya akan terkena penyakit yang autosomal dominan ini. Contohnya adalah penyakit Huntington. Ya, jadi ini kan ayahnya membawa kromosom atau alel yang dominan, kemudian nanti akan apa namanya saling bersilangan ya, saling bersilangan, kemudian nanti akan didapatkan variasi anaknya itu seperti ini kromosomnya. Dan di sini terlihat ada 50% anak yang terkena penyakit tersebut. Nah, kemudian untuk penyakit yang terpaut kromosom resesif atau somal resesif, itu biasanya eh, tidak muncul apabila dia masih punya alel dominan. Ini kan misalnya si ayah punya alel dominan tetapi juga punya alel resesif yang termutasi. Gitu ya. Ini ibu juga punya alel dominan dan punya alel resesif dari gen yang termutasi. Nah, nanti berdasarkan hasil persilangannya nanti akan diperoleh 25% ini anak akan terkena penyakit. Jadi dari peluang dari variasi dari ayah dan ibu itu 25% anak akan terkena penyakit, kemudian 50% anak akan menjadi carrier atau pembawa. Kalau menjadi carrier dengan jenis autosomal resesif, maka masih bisa tertutupi oleh alel dominan, sehingga sifat ini tidak muncul. Tetapi apabila orang dengan tipe kromosom seperti ini ya, saling menikah, maka ada peluang 25% anaknya akan terkena penyakit. Dan ada 25% anak yang sehat. Contohnya itu adalah anemia bulan sabit. Jadi sel darah merahnya itu berbentuk seperti bulan sabit dan itu bisa apa ya saling menusuk ke sel-sel yang lain gitu. Jadi bisa lisis
Makanya si penderita akan mengalami anemia karena sel-sel darah merahnya itu mengalami bentuk yang abnormal. Kemudian penyakit yang terpaut kromosom X. Ya, jadi penyakit yang terpaut kromosom X, misal ada ayah yang sehat, kemudian ada ibu yang sehat, tetapi membawa penyakit, ya, membawa alel yang sakit. Tapi kan kalau pada perempuan itu kan kromosom X-nya itu 2. Ya, jadi jika salah satu membawa abnormalitas itu masih tertutupi oleh kromosom yang satunya. Jadi kalau misalnya pria kan kromosom X-nya hanya 1. Jadi mereka lebih rentan terkena penyakit jika kromosom X mereka itu termutasi. Nah, ini kan ada affected son. Jadi ada anak laki-laki hasil perkawinan ini yang sakit karena kromosom X-nya itu mengalami abnormalitas dan dia tidak ada yang menggantikan gitu seperti pada wanita. Tapi kalau misalnya wanita, salah satu kromosom X-nya itu mengalami abnormalitas, maka akan tertutupi oleh kromosom X yang satunya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Contoh penyakitnya adalah hemofilia. Nah, kemudian terapi gen ini dapat dilakukan melalui 3 pendekatan ya, bisa melalui gene augmentation, kemudian gene suppression, dan juga genome editing. Nah, jadi terapi gen ini adalah transfer segmen DNA ke sel atau jaringan individu untuk tujuan pengobatan dengan cara menggantikan atau menginaktivasi gen yang mengalami disfungsi, menggantikan atau menambah gen yang fungsional, kemudian menyisipkan gen ke sel untuk menginduksi respon imun atau sitotoksik. Ya, contohnya bisa dilakukan melalui ketiga pendekatan ini ya. Jadi kalau yang pertama, gene augmentation, ini teknik ini tuh bertujuan untuk menambahkan salinan gen normal ke dalam sel. Nah, fungsinya dia adalah untuk mengkompensasi eh, gen yang rusak atau tidak berfungsi. Jadi ini kan ada sel yang memiliki defect pada gennya. Jadi gennya ini kehilangan fungsi. Kemudian kita tambahkan salinan gen normal ya untuk menggantikan fungsi dari gen tersebut. Ya. Jadi salinan gen yang sehat dimasukkan ke dalam sel menggunakan vektor atau suatu pembawa. Kemudian gen yang baru ini memungkinkan sel untuk memproduksi protein yang hilang atau tidak berfungsi akibat gen yang rusak. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi normal tanpa menggantikan gen yang rusak. Gen yang ini masih ada, tapi kita tambahkan, kita transfer gen yang fungsional supaya bisa menggantikan fungsi gen tersebut. Kemudian gene suppression. Gene suppression ini adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi atau menghentikan aktivitas gen yang tidak diinginkan. Misalnya, gen yang bermutasi atau gen yang menghasilkan protein yang abnormal. Misalnya, kita bisa menggunakan mikroRNA atau shRNA. Ya, ini untuk gene silencing seperti itu. Untuk gene silencing atau RNA interference yang digunakan untuk memblokir ekspresi gen yang tidak diinginkan. Jadi kita transfer dengan mikroRNA atau shRNA atau sirna, itu adalah contoh dari RNA interference, biasanya digunakan untuk gene silencing. Nah, untuk memblokir ekspresi gen yang tidak diinginkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak gen yang berlebihan atau salah dalam bekerja. Contoh aplikasinya, misal penekanan gen yang mutasi di dalam kanker ya. Jadi kalau kanker itu kan dia selnya itu
pembelahannya tidak terkendali. Nah, kita ingin mengendalikan gen yang rusak dalam mengendalikan pembelahan kayak gitu. Gen yang mengalami disfungsi atau mengalami overekspresi sehingga memicu pembelahan sel secara terus-menerus kayak gitu. Kita silencing supaya sifat tersebut tidak muncul. Selanjutnya yang terakhir adalah gene editing atau pengeditan gen ya. Jadi teknik ini bertujuan untuk mengubah DNA secara langsung untuk memperbaiki, menghapus, atau mengganti gen yang rusak. Kayak gitu. Nah, jadi kalau yang populer itu adalah CRISPR-Cas9 ya. Jadi CRISPR-Cas9, kemudian TALEN atau zinc finger nuklease itu yang terkenal. Jadi kita memanfaatkan nuklease atau enzim yang bisa memotong DNA pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga memungkinkan perbaikan DNA dengan gen baru atau tanpa mutasi. Tujuannya menargetkan secara langsung ya. Jadi kan menargetkan secara langsung sumber masalah pada DNA untuk memperbaiki eh, gen yang rusak itu secara permanen. Jadi bisa melalui homologi directed repair, kita bisa melakukan koreksi atau non-homologous enjoining, kita bisa lakukan knockdown, ya, kita hilangkan gen tersebut, atau bisa juga kita lakukan addition atau penambahan sequence tertentu, gitu. Kalau knockdown berarti kan alel yang non-fungsional itu kita hilangkan. Nah, biasanya digunakan di dalam penelitian terapi kanker, seperti pengeditan gen pada sel T atau perbaikan mutasi genetik yang menyebabkan penyakit seperti anemia bulan sabit. Jadi kesimpulannya untuk gene augmentation ini pendekatannya dengan menambahkan gen baru. Kalau gene suppression mengurangi ekspresi gen, kalau gene editing mengedit gen secara langsung. Tujuannya yang ini menggantikan fungsi yang hilang, ini tujuannya adalah untuk menekan gen yang rusak. Ini untuk yang editing adalah untuk memperbaiki atau mengganti gen. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Contohnya kalau yang ini bisa menggunakan uh, gene delivery, menggunakan vektor virus. Kalau yang ini bisa menggunakan RNA interference ya. Kalau yang ini adalah CRISPR-Cas9. Nah, terdapat dua macam terapi gen. Ya, ada germline gene therapy, kemudian ada somatic gene therapy. Jadi kalau yang germline itu adalah targetnya embrio. Jadi sejak embrio ini sudah dilakukan terapi gen terhadap defect genes ya. Jadi dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap gen yang ada pada embrio ini untuk mengetahui apakah ada potensi disfungsi ke depannya. Jadi dilakukan terapi gen pada saat embrio sehingga nanti akan ketika menjadi human ya semua selnya itu sudah diterapi gitu. Kan ini terapinya sudah di level embrio. Jadi ketika dewasa ya semua sel yang berasal dari embrio itu terkena efek dari terapi gen tersebut, termasuk nanti jika punya anak, ya hal tersebut akan diturunkan. Berbeda halnya dengan somatic gene therapy. Jadi embrio sudah berkembang terlebih dahulu menjadi manusia, kemudian dilakukan terapi terhadap sel somatik yang sudah tertarget, misal penyakitnya di jantung, ya dilakukan terapi untuk organ jantungnya, dan hal tersebut tidak diwariskan. Gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Jika terapinya itu germline gene therapy, hal ini bisa diwariskan hingga ke level anakan.
Sedangkan somatic gene terapi, hal tersebut tidak diwariskan karena terapi dilakukan saat sel-selnya sudah dewasa. Dan karena dilakukan pada sel somatik, hal ini tidak diwariskan kepada keturunan. Oke, kita lanjutkan ya terkait situs target terapi gen yang perlu diperhatikan ya jika kita akan melakukan terapi gen. Yang pertama, kita harus memperhatikan karakteristik dari gen target. Ya, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik fisik dan juga struktur gen tersebut. Apakah gen tersebut memiliki mutasi yang menyebabkan penyakit? Apakah gen ini hanya diekspresikan di jaringan tertentu atau secara sistemik? Kemudian, apakah gen tersebut menghasilkan protein yang esensial untuk fungsi sel? Nah, contohnya itu adalah eh, pada cystic fibrosis, kalau nggak salah, itu pada gen CFTR-nya, itu karakteristiknya spesifik karena mutasi pada gen tersebut menyebabkan hilangnya fungsi protein tertentu kayak gitu. Nah, jadi kita harus memperhatikan ya karakteristik gen targetnya seperti apa, apakah ada mutasi atau disfungsi, apakah ada ekspresi yang spesifik, apakah ada kebutuhan protein yang esensial di sana. Kemudian untuk regulasi gen target, nah, jadi ekspresi gen seperti apa yang diharapkan? Apakah upregulasi kita perlu menaikkan ekspresinya atau downregulasi kita perlu menurunkan ekspresinya? Jadi kita harus melihat pada apakah gen tersebut diatur oleh promotor yang aktif di jaringan tertentu. Ya, jadi berdasarkan promotornya, apakah gen tersebut diatur oleh promotor yang aktif di jaringan tertentu. Kemudian bagaimana kondisi lingkungannya? Jadi beberapa gen itu hanya aktif dalam kondisi tertentu, misal dalam kondisi inflamasi atau pada kondisi stres oksidatif. Gitu. Kemudian epigenetik. Jadi epi itu tepi, genetik itu ya eh, apa namanya sifat-sifat yang disimpan di dalam sel-sel kita ya. Jadi eh, artinya apakah DNA itu termetilasi? Jadi kan DNA itu kalau misalnya dalam kondisi aktif dia itu bebas dari gugus metil. Tetapi ketika DNA itu termetilasi maka tidak akan terekspresi seperti itu. Jadi perubahan adanya penambahan gugus metil pada DNA itu dapat mempengaruhi ekspresi gen target. Jadi jika DNA-nya termetilasi, maka dia tidak akan bisa ditranskripsi. Makanya ada perubahan ekspresi di situ. Nah, kita harus lihat perubahan epigenetik seperti metilasi DNA itu dapat mempengaruhi ekspresi gen target. Jadi ada 3 poin yang perlu diperhatikan di regulasi ya. Ada promotor genetik, kondisi lingkungan, dan juga faktor epigenetik. Nah, strategi terapinya itu seperti apa? Jadi kita perlu menggunakan promotor yang spesifik jaringan untuk mengarahkan ekspresi gen. Gitu. Jadi kita harus apa namanya memicu promotornya supaya ekspresinya itu berjalan. Kalau misalnya kita mau upregulasi, kita tambahkan enhancer di situ untuk memperkuat ekspresi. Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga terkait interaksi regulasi pada level protein. Jadi kita perlu memperhatikan jalur molekuler. Apakah protein dari gen target tersebut berinteraksi dengan protein lain dalam jalur molekuler yang penting? Kan di dalam tubuh kita juga ada homeostasis ya. Jadi beberapa protein itu memiliki mekanisme pengendalian umpan balik yang harus dipertimbangkan untuk menghindari efek samping. Kemudian kompleksitas interaksi. Apakah protein ini berfungsi sebagai bagian yang kompleks atau berdiri sendiri? Gitu.
Jadi kita perlu memperhatikan jalur molekuler dan bagaimana interaksi protein tersebut dengan protein yang lain. Ya, jadi misalnya kalau pada cancer itu ada protein TP53 atau tumor supresor. Nah, protein ini berinteraksi dengan banyak molekul lain yang terlibat di dalam jalur siklus sel dan juga apoptosis. Jadi kita harus melihat bagaimana gen tersebut menghasilkan protein yang berinteraksi dengan protein-protein yang lain. Salah-salah jika kita tekan tekan apa namanya kita hilangkan gen tersebut, ternyata ada protein-protein lain yang nanti akan mengalami efek domino gitu. Kita harus lihat bagaimana kondisi sekitar dari gen-gen tersebut, siapa saja yang terlibat di sana. Kemudian fungsi dari gen target ya. Jadi gen itu kan berperan sebagai blueprint untuk sintesis protein. Ya. Kita harus melihat apakah gen tersebut esensial untuk kelangsungan hidup sel atau organisme kayak gitu. Kemudian apakah ada gen lain yang bisa menggantikan fungsi gen tersebut apabila terapinya itu gagal? Kemudian apakah gen tersebut dapat berfungsi di dalam metabolisme, kemudian sinyal seluler dan juga pengendalian siklus sel. Kita harus melihat hal tersebut kayak apakah ada gen lain yang menggantikan fungsinya? Apakah gen tersebut sangat krusial untuk fungsi sel atau organisme? Gitu. Kemudian penyakit tersebut apakah ditimbulkan oleh single atau multigen? Apakah penyakit tersebut disebabkan oleh mutasi pada satu gen spesifik? Kalau misalnya mutasinya itu hanya pada satu gen yang spesifik, itu lebih mudah ditargetkan karena kan terapinya cukup memperbaiki gen tersebut saja. Tapi kalau misalnya multigen atau melibatkan banyak gen yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit, ini bisa menjadi lebih kompleks untuk diatasi karena memerlukan pendekatan yang sistemik atau multitarget. Ya, contohnya kayak diabetes, kemudian hipertensi, cancer, itu kan melibatkan banyak gen dan juga jalur-jalur molekuler. Ini lebih kompleks. Gitu. Jadi dengan mempertimbangkan hal tersebut, kita bisa merancang terapi yang lebih spesifik. Gitu. Nah, ini berikut uji klinis terapi gen. Jadi terapi gen ini per 2018, 2017 ya, ini belum update. Belum update, ini sudah banyak dilakukan uji klinis ya terhadap berbagai macam penyakit dan kebanyakan yang dilakukan terapi ini adalah cancer gitu. Memang cancer ini kan di mana-mana memang paling menjadi beban gitu. Baik itu beban dari pasien dan juga beban pemerintah karena obatnya itu belum ada yang bisa 100% menyembuhkan, terutama pada kejadian-kejadian yang berat. Beberapa kanker mungkin bisa ditangani pada stadium yang rendah, tetapi jika pada stadium yang tinggi, itu kan sudah fase terminal, kayak gitu. Dan itu masih sulit untuk ditangani hingga sekarang. Dan penelitiannya masih terus berlanjut. Nah, jadi untuk melakukan terapi gen yang sukses dan juga efektif, kita harus melihat pada target selnya itu seperti apa, kita juga harus memahami penyakit targetnya itu karakternya seperti apa. Ya, tidak hanya karakternya, tapi juga secara mendalam bagaimana penyakit itu berakar. Akar masalah dari penyakit itu apa sih sebenarnya? Kemudian kita juga harus mengandalkan delivery gene, teknologi delivery gene, karena gene itu kan berupa nukleotida yang mudah terdegradasi.
Jadi dia harus diselubungi oleh suatu apa ya? Diselubungi oleh suatu pelindung supaya bisa dihantarkan ke target yang tepat. Nah, tetapi untuk terapi ini ada resikonya ya. Jadi semua hal itu pasti ada baik dan buruknya, dan karena terapi gen ini juga masih dalam tahap pengembangan, itu masih banyak potensi resikonya yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Terutama ini kan ada resiko kanker. Ya, jadi adanya insersi mutagenesis itu dapat menyebabkan penyakit kanker. Ya, jadi mutagenesis insersi. Jika gen terapi itu, gen yang digunakan untuk terapi itu dimasukkan ke lokasi yang salah di dalam DNA, itu bisa mengaktifkan gen yang menyebabkan kanker. Kemudian di dalam membawa DNA ke sel target itu biasanya kan membutuhkan vektor. Dan vektor yang digunakan, salah satu yang efektif itu adalah vektor virus. Nah, vektor virus ini yang digunakan untuk menghantarkan gen itu dapat memicu ekspresi gen yang menyebabkan kanker. Nah, contohnya seperti itu bahayanya. Nah, mitigasinya, jadi kita bisa menggunakan vektor yang lebih aman, menggunakan virus adeno-associated virus yang memiliki risiko insersi yang lebih rendah, atau kita bisa menggunakan eh, teknik CRISPR-Cas9 yang lebih presisi untuk menghindari efek insersi secara acak yang bisa mengaktifkan onkogen atau gen yang menyebabkan kanker. Kemudian toxic shock. Toxic shock itu disebabkan oleh keberadaan virus di aliran darah. Nah, ini biasanya muncul karena penggunaan vektor berbasis virus. Jadi terjadi reaksi imun sistemik di mana vektor virus atau nanopartikel itu dapat memicu respon imun yang kuat, menyebabkan peradangan yang hebat, yaitu toxic shock. Atau bisa juga karena protein terapi yang berlebihan. Misalnya ekspresi berlebihan pada gen yang ditransfer itu menghasilkan protein yang melebihi jumlah yang ditoleransi oleh tubuh, sehingga efeknya bisa menyebabkan demam, kemudian efek yang terburuk itu bisa menyebabkan kegagalan organ. Nah, jadi mitigasinya yang perlu dipersiapkan, jadi desain vektor yang tidak terlalu imunogenik. Desain vektor yang tidak terlalu memicu respon imun yang kuat. Jadi dosis awalnya itu rendah dengan pengawasan yang ketat. Bisa juga kita gunakan eh, penambahan imunosupresan untuk mengurangi atau menekan respon imun. Kemudian ada resiko kontaminasi. Resiko kontaminasi, jadi ada kontaminasi dari virus lain atau bahan asing selama produksi vektor di laboratorium yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, itu juga bisa bahaya karena kan ini diproduksi di luar ya, di lab. Jadi ada potensi kontaminasi juga atau adanya endotoksin yang bisa meracuni tubuh gitu. Ya, ini contohnya pada bahan kimia dan juga produk sisa dari purifikasi yang bisa menyebabkan alergi gitu. Kemudian efek fisiologis yang merugikan karena adanya overekspresi. Jadi ada potensi gen yang ditransfer itu ekspresinya berlebihan. Gitu. Ekspresinya berlebihan sehingga menghasilkan ketidakseimbangan protein atau metabolit-metabolit. Kemudian ya jadinya kan ada gangguan homeostasis tubuh ya karena ada yang diekspresikan secara berlebihan gitu. Atau bisa juga adanya efek off target. Jadi dapat mempengaruhi gen yang lain secara tidak sengaja sehingga mengubah fungsi sel secara spontan kayak gitu.
Ya, mitigasinya kita harus mendesain vektor dengan promotor yang spesifik. Kemudian kita juga harus melakukan uji praklinis yang cermat pada hewan coba untuk memprediksi efek fisiologis. Gitu. Jadi risiko kayak cancer, toxic shock, kontaminasi, dan efek fisiologis itu dapat menghambat keberhasilan terapi gen. Namun ada mitigasinya untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan ini tidak terjadi. Nah, oke, kita lanjut ke aplikasinya ya. Jadi aplikasinya yang pertama yang sudah diterapkan itu adalah terapi gen untuk penyakit Parkinson. Jadi penyakit Parkinson ini adalah gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan dan seringkali disertai tremor. Itu pernah terjadi pada petinju kalau nggak salah, tapi saya lupa namanya. Itu dia punya penyakit Parkinson. Kalau nggak salah Mike Tyson atau ya. Nah, terapi gen untuk penyakit Parkinson ini melibatkan suatu injeksi menggunakan tabung. Tabungnya itu seukuran rambut yang diinsersikan ke otak ya, untuk menarget sel-sel saraf yang ada di bagian subtalamik nukleus. Nah, di situ ada virus yang diinjeksikan. Virus ini membawa gen yang bisa menghasilkan substansi yang namanya glutamic acid dekarboxilase, atau virus ini membawa GAD gene. Jadi enzim glutamic acid dekarboxilase itu adalah enzim yang mengubah glutamat menjadi asam gamma aminobutirat. Jadi gamma aminobutirat ini adalah neurotransmitter inhibitor utama di otak yang membantu menenangkan aktivitas neuron yang berlebihan. Makanya kalau misalnya nggak ada GABA ini, eh, gerakannya itu menjadi tremor gitu pengidapnya. Jadi injeksi vektor virus ini dimodifikasi secara genetik untuk membawa gen yang mengkodekan glutamic acid dekarboxilase. Disuntikkan, kemudian diharapkan nanti bisa menghasilkan enzim GAD ini, mengekspresikan gen GAD, sehingga nanti bisa membantu biosintesis dari GABA yang bisa menghambat aktivitas saraf yang berlebihan. Gitu. Jadi ini kelebihannya itu karena virusnya itu langsung disuntikkan ke targetnya, jadi bisa lebih aman ya, menghindari risiko efek samping yang sistemik. Dan ditemukan dari hasilnya itu menunjukkan bahwa dapat mengurangi tremor, kekakuan kayak gitu, pada penderita Parkinson. Kayak gitu sih. Kemudian kita lanjut deh ke berikutnya. Terapi gen untuk cystic fibrosis. Jadi cystic fibrosis itu adalah gangguan genetik yang mengancam jiwa serta merusak paru-paru dan sistem pencernaan. Jadi fibrosis sistik ini mempengaruhi sel-sel yang memproduksi lendir, keringat, dan cairan pencernaan. Kondisi ini menyebabkan cairan tersebut menjadi tebal dan lengket sehingga menyumbat saluran ya. Gejalanya itu bervariasi, bisa batuk, infeksi paru-paru, ketidakmampuan untuk menambah berat badan, dan tinja yang berlemak. Nah, di sini terapi yang digunakan itu adalah kationic liposom. Kationic liposom yang mengandung plasmid yang mengkode gen CFTR normal. Ya, jadi ini vektornya itu tidak menggunakan virus, tetapi menggunakan liposom.
Nah, gen CFTR ini kalau pada penderita cystic fibrosis itu kan mengalami mutasi. Nah, mutasinya itu mengganggu produksi protein CFTR yang bisa berfungsi sebagai kanal ion di membran sel epitel. Akibatnya apa kalau mengganggu kanal ion di membran sel epitel? Jadi terjadi penumpukan lendir yang tebal di saluran pernapasan sehingga menyebabkan infeksi kronis dan kerusakan organ. Jadi di sini liposomnya itu membawa gen CFTR normal untuk memperbaiki defisiensi protein CFTR tersebut gitu. Nah, liposom ini tujuannya adalah dapat melindungi DNA dari degradasi nuklease dan juga meningkatkan penetrasi ke dalam sel gitu. Jadi kan ini nanti liposomnya bisa melakukan endositosis terhadap sel, kemudian setelah masuk ke dalam sel, plasmid ini dilepaskan, kemudian dilepaskan dan masuk ke dalam nukleus, kemudian di dalam nukleus nanti akan gen CFTR ini akan diekspresikan menjadi mRNA yang fungsional sehingga bisa ditranslasi menjadi protein CFTR. Nah, keuntungannya apa menggunakan liposom ini? Jadi keuntungannya adalah keamanannya lebih tinggi. Biasanya liposom itu tidak imunogenik seperti vektor virus, sehingga kecil kemungkinannya untuk memicu respon imun yang merugikan. Nah, saat ini juga banyak nih pengembangan-pengembangan yang mengandalkan liposom atau nanopartikel ya, karena fleksibilitasnya itu dapat diubah, sehingga bisa meningkatkan stabilitas dan efisiensi penghantaran ke target-target tertentu. Kemudian, apa lagi ya? Jadi lanjut deh ke aplikasi berikutnya. Aplikasi berikutnya adalah terapi gen untuk kanker payudara. Jadi di sini ada dua jalur ya. Jalur yang pertama ini adalah obat kemoterapi yang dikemas di dalam nanopartikel. Kemudian ini ada jalur yang kedua adalah gen yang dikemas di dalam vektor. Misalnya ini adalah vektor virus. Kemudian dilakukan injeksi, dilakukan treatment pada stem cell. Di sini pakai UCMSG atau umbilical stem cell ya, umbilical cord mesenchymal stem cell ya. Jadi dilakukan kemoterapi pada umbilical cord mesenchymal stem cell, kemudian diinjeksikan pada pasien. Nah, diharapkan ini bisa menjadi drug-loaded engineered UCMSC, kayak gitu. Karena tadi sudah dilakukan treatment menggunakan nanopartikel yang berisi zat kemoterapi dan juga faktor, kayak gitu. Nanti si UCMSC ini perlahan akan melepaskan nanopartikel yang membawa obat dan gen terapi di lokasi tumor. Nah, itu bisa menghasilkan efek kombinasi. Jadi obat anti kankernya bisa langsung membunuh sel kanker melalui mekanisme seperti apoptosis. Nah, untuk yang terapi gen bisa memperbaiki mutasi genetik ya, bisa memperbaiki mutasi genetik. Jadi keunggulannya karena menggunakan tiga komponen ya, zat kemoterapi, vektor yang berisi gen, dan juga terapi sel ini, nanti si UCMSC ini kan punya mekanisme homing atau bermigrasi ke mikrolingkungan tumor, sehingga memungkinkan penghantaran agen terapi secara spesifik. Kombinasi gen dan juga obat ini bisa memperbaiki resistensi kanker terhadap terapi yang tunggal. Jadi itu cancer itu juga punya mekanisme untuk escape.
Apabila jalur ini dihambat, dia akan escape ke jalur yang lain. Nah, ini kan ada beberapa jalur yang kita manfaatkan ya. Jadi diharapkan sih bisa lebih efektif. Nah, ini adalah perjalanan terapi gen dari waktu ke waktu ya. Jadi pertama ini pada tahun 1980, Dr. Martin Klein dari University of California itu melakukan penelitian transfer gen yang pertama pada 2 pasien talasemia tanpa persetujuan. Tapi tentunya ini menyalahi kode etik ya, karena kan ini termasuk hal yang baru dan kita tahu resikonya juga besar. Jadi perlu persetujuan etik untuk bisa melakukan hal tersebut. Kemudian tahun 89 itu ada uji klinis terapi gen yang disetujui. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan keamanan teknik terapi gen. Kemudian pada tahun 90 itu mulai dilakukan eksperimen transfer gen yang melibatkan pasien penderita defisiensi adenosin deaminase. Dan hal tersebut sukses dilakukan. Nah, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terapi-terapi yang lain dari tahun ke tahun, dan hingga tahun 2017 jumlah uji klinis untuk terapi gen itu semakin meningkat, terutama untuk kanker. Nah, berikutnya terkait in vivo dan ex vivo gene terapi ya. Jadi dari kalimatnya sendiri, terapi gen secara in vivo itu melibatkan penghantaran gen secara langsung ke dalam tubuh pasien tanpa manipulasi sel di luar tubuh. Jadi ya sudah, pasien langsung dilakukan treatment dengan terapi gen menggunakan vektor virus tanpa sel-sel dari pasien itu dikultur terlebih dahulu di lab kayak gitu, nggak perlu kayak gitu. Jadi langsung di treatment aja langsung ke pasien. Nah, biasanya penghantarannya itu menggunakan vektor virus, tetapi hal ini cukup beresiko ya, karena menggunakan vektor virus, jadi ada resiko imunologis yang nanti harus dihadapi. Dan karena langsung pada tubuh pasien, selektivitas targetnya itu sulit untuk dicapai. Kemudian untuk yang ex vivo itu melibatkan pengambilan sel dari pasien. Jadi sel dari pasiennya itu diambil atau dari hasil biopsi itu diambil, kemudian dilakukan kultur, lalu dilakukan manipulasi genetik di laboratorium dulu. Kemudian setelah nanti selesai kultur dan juga selesai rekayasa genetiknya, dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Jadi ada momen sel pasien itu diambil dari tubuh, kemudian dilakukan manipulasi di laboratorium, lalu dikembalikan ke pasien. Nah, itu sih. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi perlu kontrol yang tinggi ya, karena manipulasinya kan dilakukan di laboratorium. Dan karena sel itu berasal dari pasien sendiri, resiko penolakan imunnya itu lebih kecil. Seperti itu. Tetapi ya kekurangannya prosedurnya kompleks, karena kan perlu fasilitas laboratorium yang khusus, yang berstandar BPOM atau berstandar GMP untuk melakukan manipulasi. Dan tentunya biayanya mahal kalau seperti itu. Dan prosedurnya ini kan invasif karena membutuhkan biopsi atau pengambilan sampel dari sel pasien gitu. Jadi gitu ya. Kalau yang in vivo itu gen langsung diberikan ke tubuh. Kalau yang ex vivo sel diambil, dimodifikasi, dikembalikan. Gitu. Hmm. Kemudian lanjut ya ke vektor penghantaran gen. Jadi kenapa sih kita dari tadi bicara tentang vektor, kenapa DNA itu harus dikemas menggunakan vektor? Karena DNA itu rawan terdegradasi, sehingga harus dilindungi agar tidak mengalami degradasi atau kerusakan. Dan kenapa menggunakan vektor? Supaya bisa menghantarkan DNA dalam jumlah yang besar
dan memungkinkan penghantaran yang multigenik atau lebih dari satu gen. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih vektor, kita harus melihat bagaimana sel target dan juga karakteristiknya. Apakah memungkinkan transduksi secara ex vivo dan dikembalikan lagi ke pasien, seperti itu. Tapi juga perlu dilihat bagaimana karakternya apabila dilakukan secara in vivo ya. Kemudian apakah ekspresi yang dibutuhkan itu bertahan lama? Kemudian seberapa besar ukuran materi genetik yang akan ditransfer. Jadi ini ya, nucleic acid itu dikemas di dalam kationic polimer. Jadi teman-teman, membran sel kita itu bermuatan negatif. DNA itu juga bermuatan negatif. Jadi makanya harus dienkapsulasi di dalam polimer yang muatannya itu positif supaya bisa berfusi dengan membran. Baru deh nanti setelah bisa berfusi, nanti di dalam sel akan terjadi pelepasan materi genetik yang nantinya bisa melakukan transkripsi maupun translasi begitu untuk mengekspresikan protein. Nah, vektor transveksi ini terdiri dari 3 yang dimanfaatkan. Vektor transveksi atau penghantaran gen ini ada 3, ada yang menggunakan virus, ada yang tidak menggunakan virus, tetapi secara fisik, ada yang tidak menggunakan virus, tetapi menggunakan bahan kimia. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, jadi virusnya itu dimodifikasi untuk menghantarkan gen ke dalam sel target. Dan virus ini sudah dimodifikasi supaya tidak menyebabkan penyakit, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel dan memasukkan materi genetik. Contohnya adalah adenovirus, kemudian herpes simplex virus, dan juga Newcastle disease virus. Jadi ini udah dimodifikasi ya supaya tidak menimbulkan sakit, tetapi bisa menghantarkan materi genetik. Ya, kelebihannya efisiensinya tinggi dalam menghantarkan gen ke dalam sel. Dan hal ini cocok untuk terapi gen yang membutuhkan ekspresi stabil. Kemudian yang non-viral vector, itu yang pertama yang secara fisik itu memanfaatkan teknik fisik untuk memasukkan gen ke dalam sel, misalnya menggunakan elektroporasi ya. Jadi menggunakan medan listrik untuk membuat pori-pori sementara pada membran sel. Sehingga DNA bisa masuk. Ya, kelebihannya memang efisiensinya itu tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai jenis sel. Tetapi ada potensi kerusakan sel gitu. Jadi harus memakai alat yang memang khusus untuk elektroporasi. Kemudian non-viral secara kimia, jadi gen ini dikemas menggunakan nanopartikel atau liposom yang disintesis secara kimiawi dan mudah diproduksi dalam jumlah yang besar. Ya, kelebihannya bisa mengurangi respon imun yang merugikan. Nah, ini yang secara elektroporasi tadi ya, jadi menggunakan medan listrik untuk membuat pori-pori sementara. Tapi ya itu tadi, jadi kan ketika diberi kejutan listrik, DNA ini bisa masuk, kemudian nanti ketika tegangan listriknya diturunkan, membran sel ini kembali rapat. Kemudian bisa juga dilakukan dengan magnetofaksi. Kalau tadi menggunakan medan listrik, ini menggunakan medan magnet. Ya. Jadi memanfaatkan partikel magnetik untuk menghantarkan materi genetik ke dalam sel. Jadi nanopartikel dari apa namanya vektor vektor yang menghantarkan gen tersebut itu juga ada magnetnya. Jadi dikemas dalam
nanopartikel yang ada magnetnya, kemudian plate-nya ini dikasih medan magnet juga, baru deh nanti dilakukan apa namanya penempelan kayak gitu ya. Ini kan ada magnetic plate, kemudian ada culture plate, kemudian ada DNA yang dikemas di dalam magnet. Nah, nanti bisa saling menempel ketika dua plate ini berinteraksi. Jadi medan magnet diarahkan ke bawah kultur sel akan menarik magnetik nanopartikel ke permukaan sel. Kemudian materi genetik masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Ya, ini cukup efisien dan minim toksisitas apabila nanopartikel magnetiknya itu biokompatibel. Selanjutnya yang secara kimia, ya, yang secara kimia ya, tadi secara umum dikemas DNA yang bermuatan negatif dikemas dalam nanopartikel yang bermuatan positif supaya nanti bisa melakukan endositosis dan juga berfusi ke permukaan membran sel. Oke, kita lanjut ke setelah kita melihat berbagai macam kelebihan dari terapi gen, kelemahannya adalah yang pertama, sifat terapi gen itu berumur pendek. Ya, jadi salah satu kelemahannya adalah sifat terapi gen yang berumur pendek. Karena apa? Karena gen yang diintroduksikan ke dalam sel itu nanti bisa dihancurkan atau dikeluarkan dari sel setelah beberapa waktu, sehingga dapat menyebabkan hilangnya efek terapi secara jangka panjang. Karena kan di dalam sel itu ada proses-proses metabolik dan juga pembelahan sel yang mengarah pada hilangnya materi genetik yang disuntikkan. Jadi si pasien harus melalui beberapa sesi terapi, terlebih jika gen baru tersebut gagal mengekspresikan atau virus tidak menghasilkan respon yang tidak diinginkan. Kemudian respon imun. Ya, respon imun terhadap terapi gen itu bisa menghambat efektivitasnya dan menyebabkan efek samping yang merugikan. Jadi contohnya kasus imunitas terhadap vektor virus. Jadi banyak vektor virus yang digunakan di dalam terapi gen yang bisa memicu reaksi imun. Kemudian imunitas terhadap gen tersebut ya. Jadi sistem imun tubuh itu dapat bereaksi terhadap protein yang dihasilkan oleh terapi gen, terutama jika gen tersebut berasal dari spesies yang berbeda. Kemudian masalah pada vektor virus. Jadi virus ketika membawa substansi terapi gen itu dapat menghadirkan banyak kemungkinan toksisitas. Gitu. Jadi beberapa jenis virus itu dapat menyebabkan infeksi atau kerusakan jaringan selain efek terapi yang diinginkan. Kemudian multigenic disorders ini yang menjadi PR kita ya. Karena terapi gen ini berfokus pada satu gen tunggal, tetapi banyak penyakit itu disebabkan oleh interaksi dari banyak gen. Seperti gangguan-gangguan metabolik, penyakit neurodegeneratif, itu kan disebabkan oleh multigenik kayak gitu. Sehingga tidak bisa diatasi hanya dengan memperkenalkan satu gen aja gitu. Jadi harus ada interaksi yang kompleks antara beberapa gen yang terlibat. Sehingga kita solusinya ya harus mengembangkan terapi multigenik gitu, yang membawa lebih dari satu gen sekaligus atau melakukan gene editing. Tetapi meskipun apa namanya banyak kelemahan atau kendalanya, tetapi terapi gen ini cukup menjanjikan ya, cukup menjanjikan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut untuk pengembangan terapi penyakit-penyakit yang kompleks di masa depan.
Oke, teman-teman, itu ya untuk terapi gen. Ini ada materi suplemen terkait terapi dengan gene silencing, karena gene silencing ini itu kan juga salah satu teknik-teknik yang digunakan untuk terapi gen. Tapi saya rasa ini udah dibahas di pertemuan yang sebelumnya ya, yang yang sebelumnya kan sudah ada topik tersendiri terkait gene silencing, jadi ini enggak saya bahas lebih lanjut, tapi bisa menjadi suplemen buat teman-teman untuk belajar gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi terapi gen ini adalah pendekatan inovatif di dalam pengobatan yang tujuannya untuk mengobati atau mencegah penyakit dengan memperkenalkan atau mengganti materi genetik ke dalam sel pasien. Meskipun masih banyak tantangan terkait keamanan, efikasi, dan biaya, terapi gen dapat memberikan harapan yang besar di masa depan untuk pengobatan yang lebih personalized dan juga targeted. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komen untuk saya respon. Dan